Sama kita berdua. Yes, bersama teman saya Farel dan Anda teman saya, Hastin. ya, seperti biasa di sore hari Selasa ini kita bakalan Betul. ngobrol-ngobrol hal-hal yang menarik ya. Menarik Menarik. perihal problematika anak muda. Betul. Kita masih muda apa Mhm. masih udah senior sih, Tin? Masih muda banget ya Masih muda banget ya. dan menua-nuakan kamu. Oh iya, kamu kan habis barusan kerja. Iya. Eh, Setelah masuki dunia Dibahas ini. terus ya. Itu sampai kapan Sampai kalau kapan? lihat-lihat? Sampai kapan pun kamu akan dibahas terus kalau kamu udah kerja. Ya udah masuk dari kemarin-kemarin bahas terus. Oke, seperti biasa kita ngobrolnya nggak cuman berdua aja nih. Ya, Kita betul. bertiga nih. Ya, kita bertiga langsung Sama saja siapa? bersama Pastor Fredika. Yeay. Halo Pastor. Hai, hai. Halo, halo Halo. semuanya. Good News Family. Yes. Apa You kabar thirsty, girls? nih? Wah, Yes. Ini saya manggilnya siapa aja nih? Kak siapa aja nih? Lebih saya enak Kak, Farel. Far, Kak, Nyo, nih. Katanya kan muda-muda semua nih. Eh, Senyamannya Kodika aja deh. Kak juga boleh deh. Oke, Biar Ya, Kak boleh, ya. Kak boleh. Oke, Ya. Gimana oke, Kodika Kak Farel. kabarnya? Oke, good sih ini sore ini hawanya enak Hmm. Betul. semuanya. Oke, Puji kalian Tuhan. semua bagaimana teman-teman? Wah, Gimana tuh? Kalian saya bagaimana? Langsung curhat lah. Ini langsung Kok curhat. saya sehat dengar sehat habis dong, yang pasti sehat. habis dapat kerja atau bagaimana Nah, atau ini. habis dapat jodoh atau gimana? Waduh. Habis dapat kerja, puji Tuhan, Pastor. Puji Dapat kerja dapat apa Tuhan. lagi, Tin? Dapat hikmah. Dapat hikmah. Dapat hikmah. Belum ya, soalnya belum dapat Dapat gaji gaji. pertama ya. Karena Belum baru mau sebulan. masuk ke sebulan. Iya, baru 3 minggu. Baru 3 minggu. Baru 3 minggu ya. Ya, Oke. betul. Kalau Farel gimana nih kabarnya? Wah, luar biasa. Eh, Semakin luar biasa. puji Tuhan. Puji Tuhan. Semoga Praise God. tercurah-curah ya. Apa? Tercurah-curah. Kayak Amin. biasanya. Ya. Tersurah. Oh. Yes. Kita nggak usah lama-lama lagi ya. Betul. Kita ada satu tema hari ini ya. Yes. Apa itu temanya? Temanya adalah Breaking Free, Leaving Behind Bad Habits for a New Start. Nah, Wow. Wow. apa tuh artinya? Apaan tuh artinya? Ini apa ya? Terbebas ya. Terbebas. Meninggalkan kebiasaan lama yang buruk ya. Ya, Untuk memulai sesuatu yang baru. ya betul. New start. Ya, Kehidupan kehidupan yang baru. Ya, ini kita masih vibes tahun baru ya, masih Ya. bulan Februari. Jadi kita ya obrol-obrolin perubahan-perubahan dari yang lalu Betul. ke yang sekarang. Yes, betul banget. Sama Kodika di sini ya. Ya. Oke, kita Gimana lanjut nih? aja ya. Kita ngobrol-ngobrol soal tema ini. Yes. Tapi seperti biasa kita mau tanya, kenapa sih kok Pastor Dika tuh mau ambil tema ini tentang bad habit ya untuk anak muda zaman sekarang? Yes. Kenapa, Oke. Pastor? Karena penting sekali ya untuk kita tahu habit. Nah, teman-teman tahu nggak? Biasanya habit itu dibentuk dari apa? Ada yang tahu nggak? Habit dibentuk dari perilaku Dari perilaku kebiasaan tadi. kan? Betul Ya. kan? Ya. Nah, kebiasaan itu dibentuk dari apa? Dari kita melihat sesuatu ya. Oh, oke, dari kita melihat sesuatu kan. Jadi begini, tahu nggak perbedaan antara orang bawa tas yang mahal dengan tas yang murah? Wes, apa tuh? Kalau tas mahal itu pasti kalau hujan dilindungi kan, Ah ya. betul? Ya, ya. Betul kan? Nah, Ya, terus ya. kalau kalau di gereja tasnya mahal bermerek gitu kan pasti dipangku, Ya. betul? Ya. Ya, Nah, ya. kalau tas murah, tas KW gitu kan kalau hujan itu pasti dibuat tataan kepala gitu biar nggak kehujanan. Karena tasnya murah, benar nggak? Ya, ya, ya. Nah, kalau di gereja paling gampang itu melihat tas ini tuh mahal atau enggak. Kalau tasnya murah itu pasti ditaruhnya di bawah, Ya, betul? betul. Bisa-bisa. Nah, kenapa kok membuat cara ini berbeda, kebiasaan ini berbeda? Apa yang membuat berbeda? Karena value-nya, Kak. Nah, tujuh value-nya kan. Ya. Karena satu tahu ini
value barang ini itu mahal, value ini tinggi, sehingga cara memperlakukan tasnya atau handphonenya, kalau kalian punya HP puluhan juta gitu kan, belasan juta, pasti naruhnya pelan-pelan gitu kan. Kalau HP-nya cuma 1 juta, 2 juta itu pasti eh, taruhnya sembarangan, jatuh ya nggak apa-apa. Nah, Mm. Ya. itu menjadi sebuah kebiasaan. Menjadi sebuah kebiasaan karena value-nya ini, nilainya, mereka nggak merasa bahwa nilainya ini berarti atau enggak, berharga apa enggak, Ya. nilainya tinggi atau enggak. Nah, seringkali kenapa kita bisa mempunyai bad habits, itu karena kita tidak memulai dari kita sadar bahwa kita ini pribadi yang berharga. Ya. Pribadi yang nilainya itu di atas rata-rata. Ya. Ya. Nah, sehingga kalau kita tahu diri kita ini berharga, kita punya potensi, kita ini mahal, kita akan memperlakukan diri kita ini berbeda. Ya. Dari bangun pagi ya, bangun pagi, buat jadwal, schedule, hari ini ngapain, kita akan start sesuatu, memulai sesuatu yang membangun habit yang baik, karena kita tahu kita ini pribadi yang berharga. Ya. Nah, tapi kalau kita ngerasa, oh ya udahlah hidupku gini-gini aja, aku ya juga orangnya gini-gini aja, nggak mau ya udah, dan sebagainya gitu kan. Nah, kita akan jadi pribadi yang habitnya ya udah kita ngelakuinnya sembarangan. Ya. Kita nggak pernah ngelakuin sesuatu yang berharga. Nah, jadi kenapa penting sekali untuk kita angkat tema ini ya? Yang pertama adalah bahwa saya ingin menyadarkan bahwa setiap kita ini berharga, bernilai. Ya. Ya. Dan yang Oke. kedua, kalau kita berharga, bernilai, kita membuat hidup kita ini nggak sembarangan, nggak asal-asalan. Yes. Sehingga kita ini hidup kita akan mempunyai habit yang bagus, habit yang baik. Kita akan memulai semuanya dengan baik. Ya. Nah, dan yang ketiga, kita sadar nilai kita dari mana? Dari Kristus. Ya. Ya, Wow. itu sih. Itu untuk Wow. mengawalnya seperti itu. Wow. Gimana? Jelas banget ya. Ya, ini mengawali aja tuh poinnya udah langsung tes gitu. Iya, Langsung langsung kena. tajam nih, langsung kena nih, Hmm. ya kan? Menusuk. Udah mulai bisa dilihat nih Betul. arahnya kemana nih, ya kan? Terus nih next question. Tadi kan kalau Yes. itu kan bahas tentang keseluruhan temanya ya. Jadi Betul. kalau aku nih Hmm. mungkin lebih menanyakan, jadi kan kita breaking free, living behind bad habits for new Yes. start. Nah, Hmm. gimana nih caranya kita bisa breaking free-nya itu gitu kan, terbebasnya Hmm. gitu. Nah, ini caranya gimana supaya kita bisa tahu kalau sesuatu itu sudah jadi bad habit yang harus kita tinggalkan atau kita harus Hmm. terbebas dari bad habit itu. Hmm. Oke. Yang pasti sih pertama, ya tadi ini, kita sadar bahwa kita ini berharga. Nah, kalau kita sadar kita berharga, kita akan melakukan sesuatu itu yang berkualitas. Ya, Contoh nih, contoh. Olahraga itu good habits atau bad habits? good. Good habit. Good habits kan. Ya. Nah, kita tahu bahwa kalau kita ini, tubuh kita berharga, kita mengucap syukur dengan apa yang Tuhan berikan, kita pasti akan membangun good habits. Ya. Bukan bad habit. Bad habits ya udah bangun asal-asalan, makan asal-asalan, minum asal-asalan gitu kan, nggak pernah mandi, nggak pernah bersih-bersih semuanya gitu kan, keramas 1 bulan sekali, sikat gigi 3 hari sekali. Nah, karena kita kan apa ya, untuk kita mengawali itu kita tahu bahwa kita ini berharga. Kita ini diciptakan Tuhan itu sungguh amat baik. Dengan kata lain, kita akan memulai membentuk diri kita ini, startnya itu kita berpikir bagaimana kita membangun hidup yang berkualitas. Ya. Nah, sehingga kalau kita sudah tahu membangun hidup yang berkualitas, kita akan mengatur nih prioritas mana yang kita perlu. Yes. Oke. Betul kan? Ya. Contoh, besok kita 1 hari kita akan, kalau kita punya good habits itu kan kita akan bisa ngatur besok 1 hari itu kita mau ngapain. Betul nggak? Anak-anak Ya. muda sering Ya. seperti ini kan? Ya. Ya. Oke, aku mau bangun jam 6. Saya bangun jam 6, aku mau mandi, olahraga, berangkat kerja, berangkat sekolah, berangkat apa, kuliah. Pasti ada itu kan sampai jam berapa? Pulang. Habis pulang Ya. ngapain? Terus habis pulang mandi. Habis itu mandi mau apa? Belajar, mau istirahat, atau mau komsel, atau apalah.
ketika kita sudah tahu prioritas itu, kita setting prioritas, kita akan tahu nih. Nah, akan terbentuk good habits-nya di situ. Ya, ya. Kita akan tahu, kita akan mulai atur waktu, sehingga mulai dari kita mengatur waktu, kita akan memulai mengatur hidup yang bagus. Yes. Nah, jadi kita tahu bahwa kita berkualitas, atur prioritas. Nah, Wow. yang terakhir ya kita atur ini kuantitas kita. Kuantitas itu begini. Tangan kita 2, kaki kita 2. Nah, Ya. seringkali kita harus berani berkata yes or no. Tolong ini ya, tolong bantuin ini ya, ya. Terus nanti besok, tolong bantuin ini ya, ya. Akhirnya jadwal kita tabrakan semuanya. Ya. Nah, bukan berarti kita menolak hal-hal yang baik, enggak. Tapi atur prioritas dan kita tahu nih kuantitas. Jadi waktu kita ini hal-hal apa saja yang boleh kita lakukan. Ya. Diatur sedemikian rupa. Contoh seperti ini. Main game salah nggak? Enggak. Nggak salah kan? Ya kan? Nggak. Tapi kalau main game 24 jam baru itu masalah. Setuju? Nah, Nah, itu. itu salah banget itu. Bener kan? Nah, Ya. Ya. kita bisa ngatur kuantitasnya. Ya. Oke kan? Ya. Ngatur kuantitasnya gini. Oke, kalau main game, oke ya cuman satu set aja lah. 15 menit aja lah. Nah, kita ngatur kuantitas waktunya. Ya. Tapi prioritas lagi. Main game ini prioritas enggak? Ternyata orang nggak bisa ngatur prioritas. Contoh gini. Udah tahu harus komsel, udah tahu harus belajar, tapi nggak ngatur prioritasnya. Main game terus. Ya. Nah, main game nggak salah. Tapi kalau 24 jam main game, nah itu jadi masalah. Ya, Betul. betul. Nah, atur kuantitasnya, waktunya, berapa lama. Itu. Ya. Jadi pertama Wow. kualitas, prioritas, kuantitas. Kualitas itu waktunya kita. Berapa Ya. banyak. Hal-hal apa aja yang boleh kita lakukan dan yang tidak. Ya. Wow. Itu sih. Ringkas ya. Iya. Ringkas dan cukup mudah dipahami ya. Kita sebenarnya bisa langsung diterapin gitu loh. Kalau kita nggak males ya. Itu loh, Ya. Itu loh. Siap. Mungkin kalau ngomong gampang nih ya kan, tapi kalau melakukannya itu, nah mungkin salah Ya. satunya aku ya, Buster ya. Gimana? Aku kalau aku sendiri, aku memang hobi ngegame gitu kan. Dan dulu waktu masih kuliah tuh, aku ngegame bener-bener kayak apa ya, jam tidurnya tuh udah sampai kebalik gitu, Kebalik. pola tidurnya udah sampai kebalik gitu kan. Jadi yang harusnya aku tidur gitu kan di mungkin jam-jam 12 itu udah mulai tidur. Ini baru mulai main. Nanti sampai jam 3, jam 4 pagi gitu baru selesai gitu. Subuh-subuh baru selesai dan ya itu akhirnya kayak semua dan gitu kamu tuh. Oh iya, Kamu pasti maaf. juga pernah mengalami karena kamu juga menganggur. Oh gitu ya, itu Iya. alasannya ya. Oke, Iya. lanjut. Kita memang lagi ya bukan kita ya, nggak tahu deh Gastin deh gimana ya. Kalau aku pernah memang punya lagi waktu luang gitu kan, lagi punya waktu luang. Jadi nggak ada kerjaan apa-apa, tapi terkadang itu jadi sebuah kebiasaan yang akhirnya kebawa waktu aku udah mulai kuliah. Nah, kadang kan kalau aku main sampai pagi gitu kan eh waktu apa namanya? Waktu Tidur, bukan kuliah. bukan waktu maksudnya waktu nganggur gitu loh. Oh. Belum kuliah, waktu libur gitu kan. Nah, tapi giliran udah kuliah, udah mulai ada kelas-kelas pagi gitu kan. Ternyata kayak Ngantuk. iya ngantuk atau bahkan mungkin nggak kelas gitu kan. Bolos. Nah itu yang akhirnya mempengaruhi gitu. Itu contohnya sih salah satunya. Tapi puji Tuhan mulai bekerja ini udah apa ya, udah mulai tahu waktu lah gitu. Jadi kalau misal kayak hari ini nih aku libur gitu kan, semalam aku main sampai malam gitu kan gitu. Kalau libur sampai jam 2 lah ya. Enggak dong. Jam 4 terus Enggak dong, udah nggak nyampe jam situ, iya, aku udah nggak kuat beneran nih. Kelong 2 jam doang. Iya, gitu deh. Oke. Gitu.
Astin ada yang mau tanyain nggak atau mau cerita gitu apa kayak? Ada ya, Oh belum mungkin ada ya. ya Oke. kebiasaan apa ya? Kebiasaan buruk kayak belum ada wis. Wes. Hidupnya lurus-lurus aja emang. Hidupnya langsung jalanin kehidupan baik ya. Iya, iya, iya. Gitu. Oke, lanjut aja Next mungkin. question. Ya, kalau tadi kan Yes. udah apa namanya udah tahu nih kira-kira apa yang harus dilakukan dan tidak yang tidak boleh dilakukan kayak gitu. Nah, Mm-mm. tapi Hmm. kan benar ya mungkin kata Farah juga kalau misalnya ngomong doang tuh gampang banget gitu. Nah, Ya. berarti kan yang susah tuh cara berhentinya nih dari kebiasaan buruk. Kira-kira Yes. kita udah mencoba tapi kok jatuh lagi atau malah susah atau bahkan tidak Ya. tidak terlakukan sama sekali kayak Hmm. gitu. Gimana Oke. caranya biar kita tuh nggak gampang nyerah, Pak? Walaupun kita mungkin jatuh, tapi gimana biar kita tuh tetap bangun di saat kita jatuh, Wijian. Wes. Gitu, Oke. nah, gitu gimana? Ya, apa Tin kok sampai ini banget ya? Enggak ya? Ini Jangan semua aku semuanya, Bu. Giring ke aku sini ya, tolong ya. aku mau bacain ayat yang sudah Oke. familiar sekali ya. Oke. Satu Mm-mm. Korintus 15 ayat 33. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang Baik. baik. Baik, Ya, Betul kan? ya, betul. Pergaulan betul. yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, saya juga yakin pergaulan yang baik merusakkan kebiasaan yang buruk. Wow. Jadi Wow, yes. Amin. eh, selain kalian berusaha dengan kalian ini sudah sadar, kalian bernilai, kalian atur eh, prioritas, atur kuantitas. Nah, pastikan pergaulan kalian juga support itu. Mm, Wow. mm, Kalau pergaulan kalian tetap bergaul sama orang-orang yang bangunnya ngegame ngegame nggak tahu waktu, orang yang nggak mau bangun habit yang baik, Ya. ya saya yakin kalian cuma bisa waktu 1 minggu dan 2 minggu aja. Yang pasti juga pasti kalian berdoa minta tolong Roh Kudus untuk ajarin kalian, tuntun kalian, anugerahnya. Nah, tapi pasti juga pergaulan kalian akan menolong. Ya. Orang-orang di sekitar kalian akan menolong. Hmm. Jadi tinggal kalian tentuin aja orang-orang di sekitar kalian yang punya good habit di situ. Ya. Lucu kan? Ya, ya. Setuju, setuju. Eh, ada yang pernah apa namanya quotes berkata seperti ini. Burung yang sama akan bertengger di pohon yang sama. mm. Jadi nggak mungkin burung burung pipit akan bertengger di pohon bersama dengan burung elang. Ya. Karena akan jenis burung yang sama yang bertengger di pohon yang sama. Mm, Ya. mm, Nah, mm. jadi maksudnya begini, pastikan orang-orang yang punya habit yang sama untuk kalian masuk ke habit yang sama. Jadi itu akan mempermudah kalian, akan menunjukkan kualitas kalian seperti apa. Ya. Ya. Itu. Hmm. Nah, selain kalian berusaha, ya memang nggak gampang untuk mengubah habits. Ada yang bilang perlu waktu 21 hari untuk mengubah habits, ada yang bilang 3 bulan, ada yang pernah 1 minggu sudah habitsnya berubah, ada yang 2 hari sudah berubah. Nah, semua tinggal tergantung pertama memang anugerah Tuhan, yang kedua memang kemauan kalian, dan yang ketiga pergaulan. Oke. Itu Ya, ya, ya. itu sih Wow. pergaulan kalian itu yang akan Mm, mm, mengunci kalian untuk tetap di good habits. mm, Ya, mm. ya, Kalau ya. kalian pergaulan kalian good habits. Tapi kalau pergaulan kalian tetap sama di bad habits, kalian membangun hal yang sama, ya kalian akan terkunci terus-menerus di bad habit. Mm. Ya, ya, ya. Itu. Oh, Wow. itu Ini ya. berarti bahas tentang komunitas ya berarti ya, Pastor ya? Yes, setuju, Wow. setuju, Memang Emang setuju. komunitas ini sangat apa ya berpengaruh ya untuk berpengaruh. Tapi Ya, sebenarnya aku mau nanyain gini sih. Kadang kita tuh punya komunitas yang mungkin bisa dibilang komunitas yang bener ya, Mm, gitu kan. hmm, Tapi terkadang dari pribadi kita tuh ngerasa kayak, loh aku di rumah aja tuh udah terbiasa kayak gini nih gitu kan. Karena mungkin orang rumah yang tidak oke, kurang oke ya, atau mungkin bisa dibilang punya orang tua yang mungkin nggak terlalu oke gitu kan dalam hmm, mendidik gitu kan. Jadi hmm,
apakah dengan kita punya komunitas yang benar-benar apa ya bisa merangkul kita nih benar-benar bisa mengubah habit kita yang buruk dari kecil yang udah dibangun sama orang tua itu mungkin bahasa. Ya, karena memang eh, gimana ya? Memang kebiasaan-kebiasaan kita itu terbentuk dari kecil. Yang Ya, secara ya, kita tidak sadar. Contoh nih, contoh. Kalian pakai celana atau kalian pakai baju, hal yang simpel kan itu kan setiap hari ya, kan. Ya, ya. Kaki kanan dulu atau kaki kiri dulu? Kanan dulu aku. Kanan dulu. aku kiri deh Ya kayaknya. kamu kidal. Oh iya iya iya, bener Nah, juga sih. itu karena apa? Apakah Oke. ada yang ngajarin? Enggak sih, Enggak kan? enggak sih. Iya juga ya. Hmm. Terus Ah, kalian mandi. Mandi sikatan dulu atau sabunan dulu? Sikatan gitu atau Sabunan, sabunan dulu? Kapan dulu? Nah, sabunan. apakah ada yang mengajarin? Enggak. Enggak. Enggak ada kan? Nah, Ya. Mm-mm. itu biasanya terbentuk karena kebiasaan-kebiasaan itu kalian. Oke. Sekalipun sekalipun orang tua kalian mendidik, ya kan? Tapi kalau kalian tahu bahwa itu bukan habit yang bagus, Mm. nah kalian mulai ubah itu. Ya, 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 ya. Oke, kalau pakai celana kanan dulu salah gitu kan? Oke, aku akan mulai dari kaki kiri dulu. Besok cepat-cepat lupa lagi dari kaki kanan lagi gitu kan? Ya, Terus kalian pasang tulisan atau kalian bangun terus sesuatu yang kalian lihat terus bahwa kaki kiri dulu, kaki kiri dulu, kaki kiri dulu. Lama kelamaan akan kaki kiri dulu. Iya 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 iya. Kan gambarannya seperti itu. Jadi ya, ya. sebenarnya adalah jangan jadikan alasan bahwa didikan orang tuamu itu membuat engkau bad habit. Oke. Ya. Sebenarnya kebiasaan itu bukan perasaan tetapi keputusan. Wow. Itu. Karena seringkali kita apapun kebiasaan kita itu karena keadaan. Tapi Mm-mm. Ya, keputusan. Bukan perasaan, bukan keadaan, tapi keputusan. Tinggal keputusan kalian mau mau menghancurkan habit yang buruk ini apa enggak. ya, Oke. ya, ya. Wow. Tinggal kalian mau terbawa keadaan seperti ini terus atau enggak. Silakan. Yes. Betul, betul. Gambarannya seperti ini. Keadaan manusia lahir sama kan? Nggak ada yang pakai Mm. baju. Ya, Mm. Betul? Ya. betul. Dan keadaan mati semua orang sama. Nggak ada yang bawa harta. Iya. Hmm. Setuju nggak? Iya iya Yes. setuju. Terus satu hari 24 jam sama. Ya. Mm. Nggak ada yang dari kita 24 jam lebih 1 menit, nggak ada. Semua 24 jam. Iya Ya, betul ya. betul. Betul kan? Ya. Mm. Mataharinya sama. Hmm. Ya, ada yang matahari cuman bersinar 2 jam aja di negara mana, ada yang Ya, bersinar 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 20 jam lebih ya ada. ya, ya. Nah, tapi mataharinya sama, Sama. 24 jamnya sama. Mm. Hmm. Tuhannya sama nggak? Ya, Tuhan Yesusnya sama kan? ya, betul. Tapi apa yang membuat berbeda? Apakah keadaan? Apakah Enggak. perasaan? Feeling? Tapi keputusan. Setuju nggak? Ya, ya, Nah, ya. sekarang ini tinggal kalian mau ambil keputusan bagaimana. Keputusan kalian ingin bangun bad habit terus. Sehingga kalian, oke kan sama, semua mati ya nggak bangun. Ya, betul. Tapi Mm-mm. saat masa hidupmu ini, kamu sedang membangun apa? Ya. Nah, itu Wow. semua keputusan. Ya, ya, ya. Betul kan? Iya. Ya, Bukan Max. bukan bukan orang yang siapa yang pencipta Apple atau pencipta apa Elon Musk yang Mm-mm. kaya dan Ya, sebagainya, mereka punya waktu 24 jam lebih, 30 jam lebih gitu kan. Tapi mereka ambil keputusan. Mereka kurangi ya, jam istirahat, kurangi jam tidur, kurangi nge-game-nya, mereka mulai bekerja secara bagus, mereka mulai merintis pekerjaan mereka sehingga mereka jadi sampai sekarang. Dan semua ya, ya, keputusan. ya. Nah, teman-teman anak-anak muda, keputusan sekarang kalian mau mau berkutat di rasa malasmu, berkutat di gamemu yang 24 jam, atau kamu mau Hmm. ambil keputusan untuk kamu mengubah hidupmu sekarang. Ya, ya. Itu termasuk yang tadi juga pergaulan.
Hmm. Kalian mau bukan kita benci pergaulan buruk kita enggak, tetapi kita membatasi. Iya. Kalau perlu kita jauhilah mereka. Ada Alkitab kan menuliskan seperti ini. Jauhilah mereka. Hmm. Nah, Iya, iya, tinggal iya. mau seperti apa? Iya. Itu Wow. Wow. keputusan. Iya, 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 iya. Sebenarnya memang gitu ya. Kebiasaan tuh bukan ditentukan lewat keadaan, bukan ditentukan sama perasaan, Ya, tapi ya bener sih keputusan keputusan. sih. Jadi kadang ngerasa kayak apa ya? Jadi sebuah kita tuh kadang berlindung dengan kata-kata emang aku dari kecil kayak gini kok gitu. Aku kebiasaannya kayak gini kok. Itu Betul. sebenarnya tergantung kita sendiri sih. Mau Ya. mengubah itu atau enggak, kita sadar kalau itu salah apa enggak gitu kan. Karena Hmm, ya balik lagi sebenarnya kalau kebiasaan yang memang membangun tuh atau maksudnya semua kebiasaan tuh sebenarnya berdampak gitu loh. Mm, mm, Dan mm. kita bisa lihat dampaknya apakah itu positif, apakah itu negatif Ya, gitu kan. betul, betul. Kalau memang akhirnya itu negatif ya dan kita sadar harusnya kan memang harus diubah Berubah. gitu. Dan itu pakai keputusan itu gitu Ya, kan. Kita punya pilihan, kita mau berubah atau enggak. betul kita bisa mutusin gitu kan. Ya, kita kayak misalnya kalau ada kebiasaan jelek itu, kita mau nggak keluar dari zona nyaman kita ya. Betul. Susah loh itu, tapi kalau kamu sudah melakukan keputusan, harusnya bisa tetap mau untuk berubah gitu loh. Mau untuk Betul. keluar dari zona nyaman yang bad habit tadi. Gitu. Betul. Tadi Justin ngobrol-ngobrol ini ketawa-ketawa soal pergaulan kenapa, Tin? Kenapa ya kok semuanya dilempar-lempar kepada Loh, saya? aku kan cuma tanya. Tidak ada, semuanya saya punya pergaulan yang baik ya, Oh, puji baik ya, Tuhan. puji Iya, puji Tuhan. Tuhan. Teman-temannya juga baik ya, puji Puji Tuhan. Tuhan. Mungkin teman-teman lain yang saya belum kenal. Oke, Oke, next. mungkin tadi kita udah kayak apa sharing-sharing gitu untuk apa kayak yang bukan realitas sih, mesti yang Terjadi sering-sering ya. demo yang sering terjadi gitu. Tapi ini juga terjadi sih. Apa kira-kira ada tokoh Alkitab yang dulu tuh punya kebiasaan yang buruk, terus akhirnya berhasil untuk berubah menjadi lebih baik lagi karena ketemu Tuhan mungkin atau karena Tuhan ada mujizat kayak gitu. Nah, ada nggak contohnya? Ada contohnya nggak, Pastor? Ini eh, biar imbang aku kasih contoh ya. Satu contoh sekarang, contoh orang yang sekarang, Hmm. orang sekarang sama contoh nanti tokoh Alkitab ya. Oke, Boleh, oke, oke, boleh. oke. Semua pasti tahu namanya Cristiano Ronaldo. Hmm. Wow, itu dia. Nah, Cristiano Ronaldo ini dia punya masa kecil yang sulit, ya kan? Ayahnya itu cuma tukang kebun, ibunya cuma juru masak, tukang kebun Hmm. sama juru masak. Dan masa kecilnya Cristiano Ronaldo ini dalam kemiskinan dan kesulitan. Lalu pada saat usia 14 tahun, Cristiano Ronaldo itu punya bad habit sehingga dia itu melempar kursi ke arah gurunya. Oh, Hmm. Lalu tahun 2005, ayah Ronaldo ini, CR7 ini ayahnya meninggal karena Hmm. sakit apa, punya sakit di hati, apa bukan sakit hati, apa namanya, kepahitan enggak, patah tapi hati. sakit apa Liver, ya, liver. liver. Hmm. Terus Ronaldo juga banyak bad habit pada masa mudanya. Tapi Hmm. ketika dia mulai ambil keputusan untuk dia ingin menjadi pemain sepak bola profesional, dia ambil keputusan untuk membuang bad habit itu. Sehingga apa? Sehingga Cristiano Ronaldo ini salah satu pemain sepak bola yang satu anti tato, Ya, anti betul, minum, betul. dan dia ambil keputusan pemain sepak bola yang dia melakukan latihan sepak bola itu terbanyak dari teman-teman satu klubnya. Yang satu Oh. klubnya itu masih tidur, dia latihan. Yang satu klubnya masih sudah tidur, dia masih latihan. Hmm. Jadi Ya. dia ambil keputusan itu. Jadi kalau kalau Cristiano Ronaldo ini dia mengambil dia untuk mengubah bad habit menjadi good habits karena keadaan orang tuanya miskin, Hmm. terus ayahnya meninggal saat Ronaldo masih muda, terus dia punya temperamen dan sebagainya.
dan dia nggak ambil keputusan untuk dia mengubah itu, ya dia nggak akan jadi CR7 sekarang. Ya, Hmm. betul. Itu mungkin Cristiano Ronaldo jadi tukang kebun, nerusin bapaknya, Ya, ya, atau ya, juru masak nerusin ibunya. ya, Nah ya. itu sebuah apa namanya bad habits menjadi good habits karena Hmm. keputusan. Ya, Hmm. Nah, tokoh Alkitab itu sebenarnya banyak sekali yang bad habits menjadi good habits. Hmm. Banyak sekali lah. Saya bisa memberikan contoh gampangnya adalah satu, perjanjian baru itu Paulus. ya, Ya. Paulus terkenal dia orang pintar, muridnya Gamaliel. Gamaliel itu adalah imam besar yang guru besar yang terkenal pada zaman Hmm. itu. Hmm. Dan Ya. Paulus ini murid terpintarnya loh. Wow. Oke. Makanya sehingga dia memegang perintah Taurat, perintah Yahudi. Paulus sangat benci dengan orang-orang Kristen, pengikut Kristus. Hmm. Hmm. Sehingga dikejar, ditangkap, dihakimi. Bahkan Paulus pun juga setuju kalau orang Kristen ini dihukum mati. Ya. Itu Paulus. Tapi Ya. ketika dia ketemu dengan Yesus, dia ambil keputusan. Yang Wow. dulu dia sebagai pemarah, dulu sebagai penghukum. Sekarang Paulus mengabarkan tentang yang namanya kasih karunia. Ya, ya, ya. Benar. Ya, jadi sebuah keputusan. Hmm. Nah, contoh lagi, banyak lagi perjanjian baru. Paling simpel, Sakius. Hmm. Ya. Nah, Sakius ini dia ini kan pemungut cukai. Nah, pemungut cukai, bahkan Sakius ini pajaknya, dia narik pajak ke rakyatnya ini nggak cuma satu pajak, tapi Hmm. lebih dari satu, bisa 2 atau 3 pajak, karena pajak kaisar, pajak daerah, mungkin si Sakius juga punya pajak sendiri buat Ya, ya. rakyatnya. Makanya Sakius ini dibenci. Hmm. Nah, tapi Alkitab menuliskan ketika Yesus masuk ke kotanya, Sakius mulai terus dia lari kepengen lihat seperti apa itu Yesus. Hmm. Hmm. Nah, kalian tahu nggak? Mungkin ya ini tapi di Alkitab tidak menuliskan. Kalian tahu nggak mengapa Sakius dia ambil keputusan kepengen lihat siapa itu Yesus? Tahu dari mana, Sakius? Dengar Kalau dari saya ya, orang. kalau saya yakin Sakius dia tahu dari siapa? Dari Matius. Wow. Oh. Oke. Matius kan juga sama-sama pemungut cukai kan? Ya, ya, Hmm. ya, ya. Sakius mendengar, ini aku punya teman, dia ninggalin pekerjaannya, terus Oh. dia mengikut satu guru, satu rabi namanya Yesus, dan dia kepengen lihat siapa itu Yesus. Hmm. Makanya setelah Sakius tahu tentang Matius, akhirnya dia ketika Yesus masuk ke kotanya, dia naik ke pohon, itu kan, terus dia kepengen lihat siapa itu Yesus. Hmm. Keputusan. Nah, dan setelah itu ajaibnya, Yesus yang inisiatif. Sakius turunlah. Hari ini aku harus menumpang ke rumahmu. Hmm. Nah, itu cara Tuhan juga mengubah hatinya, mengubah hidupnya. Tapi sebelum dari itu juga Sakius ambil keputusan. Ya. Dari terus akhirnya endingnya lihat, dia tidak mau lagi menjadi pemungut cukai, tetapi setengah dari hartanya diberikan kepada orang miskin, dan siapa yang pernah dia ambil hartanya dikembalikan 4 kali lipat. Ya. Dari Wow. yang jadi orang pemeras, mungkin juga dia orang yang galak, garang. Karena kan kalau orang yang narik pajak lembek-lembek itu kan nggak mungkin kan, halo bayar pajakmu ya, pajakmu gede loh, bayar ya nggak Ya, mungkin. ya, Dia Betul, ya, pasti betul. marah-marah, gebrak meja. Kalau kamu nggak bayar, akan dihukum. Gojo, silakan. Itu kan pasti seperti itu. ya, 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 ya. Nah, betul. tapi Sakius diubahkan semuanya. Dari dia yang pemarah, dia jadi pemurah, murah Hmm. hati. Ya, ya. Wow. Nah, dari pemarah jadi peramah, dia ramah. Nah, Hmm. itu diubahkan. Nah, jadi banyak sekali yang bisa kita pelajari dari tokoh-tokoh Alkitab dimanapun bisa jadi
bad habits jadi good habit Hmm. itu. Dan saya Wow. paling suka adalah nggak ngomong soal bad habits ya, tapi good Ya. habits. Hmm. Good habitsnya gini, Daud Ya. itu dia diperintahkan oleh ayahnya untuk menggembalakan 2-3 kambing domba, kan nggak banyak. Ya. Good habits-nya dia setia, Ya. dia submit, dia mengikuti perintah ayahnya. Ya. Sekalipun dia menggembalakan 2-3 kambing domba ini tidak pernah dilihat oleh kakak-kakaknya, tidak pernah dilihat oleh ayahnya, tidak dianggap maksudku. Terus tidak ada orang yang memuji, betul kan? Ya. Padahal kalau Alkitab menuliskan apabila ada beruang, ada singa yang ingin menerkam, Daud ini mengejar mereka, menghardiknya, dan membunuhnya. Benar kan? Tapi nggak ada yang tepuk tangan nih. Ya. 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 Betul. Good habits kan? Ya. Ya. Setuju. Nah, ajaibnya seperti ini. Ketika Goliat muncul menantang pasukan Israel 40 hari, nggak ada yang mau maju nih. Nggak ada Ya. yang Ya. berani maju. Betul. Saul pun rajanya nggak berani maju. Hmm. Kakak-kakaknya Daud pun juga nggak berani maju. Ya. Bener kan? Ya. Karena Ya. apa? Karena kalau nanti teman-teman baca di Alkitab, kebiasaan orang Israel perang itu nggak pernah 1 lawan 1, tapi keroyokan. Oh, Ya. oke. Nah, tapi ketika Goliat menantang 1 lawan 1, muncullah satu pribadi anak muda, Ya. Ya. namanya Daud. Hmm. Kenapa dia berani? Dia tahu nama Allah yang dihina, dan Daud tahu ada Allah bersama dengan Daud. Ya. Betul. Tetapi dan selain itu juga ada good habit yang selalu Daud bangun, yaitu Yes. yang Betul. namanya dia mengerjakan yang terbaik. 2-3 kambing domba dia sendirian menggembalakan, sekalipun ada beruang, ada singa, Ya. Ya. tanpa ada harus dipuji orang banyak, dia ngelakuin yang terbaik dari hal-hal kecil. Ya. Makanya ketika ditantang Goliat, dia maju menghampiri Saul, dia ngomong, hambamu ini sudah terbiasa menggembalakan 2 kambing domba, ketika ada harimau, ada singa, aku kejar mereka oleh karena nama Allah. Itu kan good habits yang selalu dibangun. Ya. 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 Nah, percayalah seperti ini teman-teman, kalau kalian membangun good habitsmu sekarang, itu akan ketika suatu saat engkau merasa, aku bangun pagi ngapain sih? Nggak ngapa-ngapain, benar kan? Nah, tapi kalau kamu mulai bangun good habits dari sekarang, sekalipun kamu detik ini merasa kamu nggak ada benefitnya, percayalah, suatu saat kalian akan merasakan, akan yang kalian bangun good habits sekarang, itu akan berarti buat hidupmu. Yes. Amin. Wow. Sekalipun, nanti dulu aja lah, dan sebagainya lah. Tapi kalau kalian bangun good habits dari sekarang, sekalipun kalian belum bisa melihat buahnya, lihat nanti. Entah 5, entah 10 tahun, atau 1 bulan lagi, kalian akan melihat buahnya. Amin. Yes. Amin. Nah, itu harus, seringkali kan, ngapain sih aku kok datang tepat waktu, bener kan? Ya. 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 Ya kan, anak-anak muda itu kan seringkali kan, ya udahlah, datang terlambat sedikit nggak apa-apa lah. Ya. Ya. Terus kan yang lain juga terlambat, ngapain Ya. aku harus on time? Betul. Betul. Setuju? Setuju. Nah, terlambat sedikit nggak apa-apa lah. Nah, sehingga kalian bangun bad habits nih, pelan terus. Tapi kalau kalian bangun good habits, kalian on time, kalian pasti berpikir, aku on time, tapi nggak ada yang lihat aku on time, karena pada belum datang semua. Aku on time, yang lain juga terlambat, tapi aku tetap mau on time. Percayalah, suatu saat good habit itu yang kalian bangun ketika kalian bekerja, ketika kalian masuk dalam dunia marketplace, ketika kalian dipercaya Tuhan melayani Tuhan, yang sesuatu yang lebih besar lagi. Lihat deh, orang akan melihat di mana yang orang bisa dipercaya atau tidak dari orang yang menghargai waktu. Ya. Ya.
betul. Itu. Nah, Wow. bangunnya dari kapan? Dari sekarang. Iya, iya, iya. Itu. Tuh. Wow. Itu, Wow. teman-teman. Thank you Penjelasannya bertiga. tuh dalam ya. Banyak faktor yang disenggol. Bang tuh Kamu disenggol kamu banyak. kena ya Tin ya? Lumayan sih. Lumayan. Nah, Tersenggol-senggol tuh. ini tadi kan kita bahas tentang Cristiano Ronaldo, tentang tokoh Alkitab. Kita nggak usah jauh-jauh, kita bahas tentang Yasin gimana, Tin? Aduh, aduh. Kena Apa ya lagi. kebiasaan. Masa kamu nggak punya kebiasaan Loh itu baik, loh, Tin? itu Woi, loh. Tin. Kok salah dong. Salah ya? Salah Buruk ya? dong, kebalik dong. Buruk. Terus tiba-tiba karena kamu sadar akan sesuatu, terus jadi ngerasa kayak, aduh ini nggak bisa begini terus nih, gitu kan? Apa tuh? Nggak, aku tanya loh. Kok malah ketawa loh? Aku beneran tanya. Apa ya kebiasaan apa ya aku tuh Wes, saking saking kerennya. kebiasaan sampai bingung. Aku nggak bilang loh. Oh iya ya maaf, maaf. Apa Menjerumus tuh? saja yo. Apa tuh? Apa ya kebiasaan buruk yang sebenarnya bukan yang lebay sih. Cuman ini eh Yang mungkin berdampak atau mungkin kayak berdampak buruk berdampak gitu. sih nggak begitu ya. Cuman kayak kelihatan aja gitu loh kalau misalnya dulu 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 banget tapi dulu kayak waktu Hmm. sekolah itu tuh kalau aku tuh sering panik kayak gitu. Nah, aku tuh selalu ini loh ngehabisin kuku, gigit-gigit kuku Gigit gitu loh. kuku. Heeh, Ya, gigit-gigit kuku. Kayak gitu. Dan itu tuh sebenarnya jelas itu sangat tidak baik ya. Karena ya. kan kotor dan segala macam kayak gitu. Karena Hmm. dengan kayak gitu tuh apa ya malah membuat menjadi dorongan untuk semakin panik malahan kayak gitu Ya, lama-lama ya, ya. jadi merasa seperti itu kayak eh misalnya kukunya udah habis semakin panik karena sudah tidak ada yang Bisa di ini diluapkan ya, gitu ya, nah, ya, kayak ya, ya. gitu nah jadi Gigitin jarimu nah sampai tiba-tiba habis. sampai segini Sampai habis. sampai segini toh kayak gitu kan. Nah, oh teman-teman nggak bisa denger nggak bisa lihat dong Nggak bisa lihat sebenarnya dong. Iya, makanya. maaf maaf ya. Nah itu terus habis itu aku mikir kayak gimana caranya biar nggak kayak gitu gitu loh. Nah itu dengan eh ya dipanjangin terus kayak dikutek. Jadi kalau misalnya digigit kan pahit ya, Oh, caranya ya, kan dikuteknya kayak gitu. ya. Jadi kayak itu sering sih, maksudnya Wih, banyak keren loh. teman-teman Hmm. yang itu nggak tersadar tapi karena apa ya tiba-tiba kayak sadar "Wah, ini itu sudah tidak baik karena tidak sehat terus kayak Hmm, hmm. jadi jelek kan karena kan aku perempuan tapi kukunya jelek itu gimana gitu loh nah Kalau mungkin oke banyak teman-teman yang mungkin juga mengalami hal yang sama terus kayak kebingungan nih gimana caranya untuk apa 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 tuh? ya namanya. Keluar dari bad habit. Heeh, kalau di debat DP terus kayak menghilangkan stresnya tuh tidak dengan harus melukai diri sendiri kayak gitu. Wes, ini anak psikologi Psikologi banget nih. Iya, begitu. iya, iya. Make sense, make Ya, sense. lumayan lumayan berdampak sih dalam kehidupan gitu. Tapi sebenarnya kalau yang benar-benar kayak bad habit banget nih dari kamu nggak ada ya? Hmm. Apa ya? Apa ya? Aku bad habit banget tuh. Aku tahu sih sebenarnya tapi kayak nggak usah lah. Nanti kita make ini aja ya. Off air aja ya. Iya, internal aja ya. Apa ya? Oke, kita Oke ambil oke lanjut ambil yang lain ya. ambil satu langkah yang baru nih ya kan. Tadi kan breaking Hmm. free, leaving behind bad habits for a new start. Nah, Yes. fresh start sama Tuhannya nih. Kita akan bahas ke Hmm. situ Oke. ya. Sebelum kita Yes. mulai apa ya? Mulai nggak tuh? Sebelum kita nanti masuk ke pesan-pesan yang mungkin bisa disampaikan Iya betul. buat users semuanya, buat Hmm. users semuanya ya. Oke, nih pertanyaan ada dua sebenarnya, tapi aku rangkum jadi satu. Oke. Apa langkah pertama atau yang mungkin paling simpel banget, paling gampang banget yang bisa kita ambil buat memulai lembaran baru tanpa terbebani masa lalu dan Hmm. gimana caranya biar perubahan yang kita mau mulai ini bisa benar-benar konsisten dan nggak cuman bertahan sebentar doang gitu. Hmm. Biar konsisten ya. Ya, biar Hmm. konsisten dan langkah seperti apa nih yang bisa diambil, langkah simpel apa nih? Langkah simpelnya yang pertama setting prioritas sih.
Setting setting prioritas. prioritas kalian, terus setting kuantitasnya. Jadi Ya, kalau ya, itu terjadi prioritas, misal nih, prioritas kalian itu belajar, kan bagus kan? Tapi Ya. kalau ya, 24 jam kalian belajar, kalian nggak istirahat, juga nggak bagus juga. ya, betul. Jadi terus istirahat bagus nggak? Bagus. Istirahat bagus. Tapi kalau kalian nggak setting kuantitas juga, oh tidur 15 jam sehari gitu kan, Wah, ya lah juga itu. nggak bagus juga. Nah, setting Iya, betul, betul. kalian tahu prioritas kalian, kalau semisal pelajar ya kalian setting prioritasnya belajar. Ya. Kalau kalian bekerja, setting prioritasnya bekerja. Hmm. Nah, terus setelah itu setting kuantitasnya dari belajar, bekerja berapa jam nih yang optimal. Ya, ya. Hmm. Nah, itu terus yang ya selanjutnya adalah pergaulan. Pergaulan. Kalau kalau kalian sudah atur semuanya itu, tapi pergaulan tidak dalam dunia kerja, pergaulan kalian juga nggak support. Oke. Nah, yang pasti juga kalian kita kita semuanya bisa eh, kalau punya apa namanya, aku bacain sedikit ya ayat ya, Amsal 22 ya, Ya. ayat 24. Janganlah bergaul dengan orang yang suka marah dan cepat naik darah. Nanti engkau akan meniru dia dan tidak bisa lagi menghilangkan kebiasaan itu. Wow. Jadi Ya. kalau kita bergaul bergaul dengan orang yang suka marah dan cepat naik darah, nanti engkau akan meniru dia dan tidak bisa lagi menghilangkan kebiasaan itu. Wah, ini kan paling paling sulit kan. Nah, jadi memang yang pasti kalau saya sih cara konkretnya adalah cari pergaulan yang benar-benar membangun kebiasaan kalian yang baik. Kalau kalian membangun kebiasaan yang baik bersama dengan pergaulan kalian, komunitas kalian, itu juga untuk kebiasaan yang baik itu susah hilangnya. Hmm. Tapi kalau kalian berkomunitas, berkumpul dengan orang-orang yang buruk habitnya, itu juga kebiasaan buruknya itu juga susah, susah hilang. Ya, ya. Itu ya, hal-hal seperti itu sih yang menurut saya yang perlu konkretnya di situ, termasuk dalam dunia pelayanan, dunia ini. Jadi cari pergaulan yang sehat, Ya, itu ya, yang ya. tepat. Hmm. Itu Wah. kalau menurut saya langkah-langkah konkret simpelnya seperti itu. Oke. Ambil Terus yang keputusan bukan karena keadaan, bukan karena perasaan, tapi keputusan dari sekarang. ya, ya. Terus yang bisa bikin kita bisa konsisten nih, bisa bertahan nih, apa Hmm. tuh? Pergaulan. Pergaulan ya. Oke. Pergaulan itu yang bikin kita konsisten. Wow. Iya, iya, iya. Karena eh, teman-teman tahu arang nggak? Iya. Arang. Nah, arang itu bisa padam kalau arang itu disingkirkan. Kumpulan arang, ada satu arang itu sudah berapi gitu kan, menyala. Tapi kalau arang ini disingkirkan, arang ini lama-kelamaan mati. Tapi kalau Iya, arang ini kumpul dengan arang-arang yang menyala, dia akan terus menyala. iya, iya, iya. Wow. Nah, jangan berpikir seperti ini. Aku kan sekarang sudah good habit sih. Aku sudah suka olahraga. Hmm. Aku tidak lagi berkata-kata kotor. Perkataanku baik. Terus apa lagi nih? Aku rajin ke gereja. Aku rajin ibadah, rajin pelayanan. Hmm. Ya kan? Aku nggak perlu komunitas yang baik. Aku sendiri aja, jalan sendiri terus. Iya, iya. Nah, tapi percayalah, lambat laun api itu akan padam, akan muncul bad habits. Iya. Karena begini, karena manusia itu sudah jatuh dalam dosa, dunia ini sudah jatuh dalam dosa, kondisi kita ini sudah jatuh dalam dosa kan. Hmm. Daging apa manusia kita ini kondisinya kan sudah jatuh dalam dosa. Hmm. Hmm. Namun karena anugerah Tuhan, hidup Oh, kita dipulihkan. iya. Nah, jadi kalau dalam daging ini, kalau sudah jatuh dalam kondisi daging, tubuh kita ini bukan tubuh yang
yang kekal, tapi tubuh yang bobrok ini kan. Nah, Mm-mm. kalau kita tidak berkumpul bersama-sama bersekutu atau punya komunitas yang sehat, lambat laun tubuh kita akan menggiring kita ke hal-hal yang bad habit, Ya, ya, betul. betul kan? Ya, betul. Contoh, Ya. contoh gampang aja. Kita lahir, kita lahir, kita lahir, kita nggak perlu disuruh untuk apa namanya menangis, kita sudah bisa menangis, Mm. Hmm. betul kan? Ya. Kita Ya, nggak ya, perlu disuruh, kita nggak perlu disuruh marah, kita bisa marah sendiri, ya, betul kan? Ya. ya, Nggak ada yang ngajarin kita untuk membenci, tapi kita secara otomatis membenci kan? Tapi pengajaran-pengajaran selalu kuat adalah ampuni, sayangi, kasihi. ya, ya, Setuju nggak? ya, ya. Padahal dari kecil, apakah orang tua kalian ngomong, kamu harus membenci? Enggak kan? Ya. Enggak. Tapi kenapa kok kita gampang banget membenci orang? Ya. Karena memang kondisi tubuh kita ini sudah kondisi tubuh yang jatuh dalam dosa. Hmm. Ya, ya. Jadi memang kita harus terus-menerus sengaja untuk kita ambil keputusan untuk kita bisa membangun good habits itu. Ya. Nah, komunitas lah salah satu yang menurut saya yang paling kuat, dan yang kedua memang anugerah Tuhan. Sorry, kebalik. Yang pertama anugerah Tuhan. Ya, ya. Anugerah Tuhan itu pasti yang membuat kita tetap sadar bahwa kita ini tetap berkualitas. Kembali lagi tadi itu kan, kita Ya, ya. berkualitas, kita bernilai. Hmm. Kalau kita tahu diri kita, hidup kita itu bernilai, kita nggak akan asal-asalan membawa hidup kita ini dengan asal-asalan. Kayak Ya. kalian bawa tas 500 juta itu, brother, aku titip ya, tolong bawain tas 500 juta. Aku yakin kalian nggak akan bisa tidur karena akan menjaga merawat tas ini. Ya. Nyamuk nemplok, lalat nemplok pun kalian usir bus gitu kan. Nah, karena tas ini bernilai lah. Demikian juga Ya. hidup kita. Kalau kita tahu anugerah Tuhan, kita jatuh dalam dosa, tubuh kita tubuh yang bobrok, kita harusnya dihukum, tapi karena dengan anugerahnya, kita ini bernilai. Sehingga kita Ya. Ya. nggak gampangan asal-asalan kita membawa hidup kita, pribadi kita dengan asal-asalan. Ya. Itu. Nah, Wow. dan Ya, ya. komunitas yang tepat lah, komunitas yang benar, yang bisa salah Ya. satu juga bisa menjaga kita. Yes, betul Betul. banget. Betul Wah, banget. ini aku recap ya. Oke. Setting prioritas, tahu kualitas, atur kuantitas, temukan komunitas yang membangun. Woi, Wih, mantap. itu loh. Pertama Itu kualitas dulu, sorry. Kualitas, kualitas Oke, dulu. kualitas prioritas, dulu. kualitas, Kualitas, prioritas, kuantitas, komunitas. 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 Woi, itu. Itu semuanya harus Hmm. positif dan harus seimbang, setara dan Hmm. ya itu. Supaya kita Betul. bisa merubah bad habit menjadi good habit ya. Yes, Dan betul. konsisten menjalani good habit tersebut. Betul. Gitu. Ya itu Faktor-faktornya tuh dari dengan komunitas itu tadi Yes, gitu. betul. Oke deh, karena udah mau jam 6 ya, kita langsung aja. Mungkin ada pesan atau ayat ya dari Kodika nih buat users semuanya, buat Good News Family semuanya. Silakan. Ya, saya bacakan ayat yang terakhir tadi yang saya bacakan itu kan. Ya. Jangan Oke. berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jadi kebiasaan-kebiasaan itu sulit untuk hilang kalau Ya. kalau kita tetap berdekatan dengan orang-orang yang bad habits. Ya. Itu akan membuat kita sulit untuk kita mengubah cara kita ini. Nah, selain itu ada satu ayat lagi yang barusan saya ingat, saya akan bacakan ini bagus sekali. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. 2 Timotius 3 ya, ayat 1 sampai selanjutnya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar.
Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Ini bad habit semua kan? Iya, iya. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri. Bad habits kan? Garang, bukan garang asem ya, tapi garang itu orang suka marah, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, itu kan bahasa sekarang songong, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Nah, setelah itu ada statement ini, perintahnya Paulus untuk Timotius. Jauhilah mereka itu. Wow. Ada kata jauhilah mereka itu. Nah, mengapa Paulus berkata seperti itu pada Timotius? Timotius orang yang anak muda, dia masih muda, dia kuat, dia saleh, dia hebat. Tapi Paulus tahu nih, kalau Timotius tetap bergaul dengan orang-orang itu, bukan good habits yang Timotius bangun, tetapi nanti Timotius akan menjadi bad habits juga untuk Timotius, karena Timotius ini masih muda. Nah, maksud saya seperti ini. Teman-teman, anak-anak muda, Good News Family, kalau ada memang di sekitarmu ini memang tidak membangun good habits dalam hidupmu, izinkan saya berkata adalah jauhilah mereka, bukan benci mereka, tetapi jauhilah mereka. Cari komunitas yang benar-benar bisa membangun hidup kita ini berkualitas. Sehingga mereka juga melihat bahwa kita ini sama-sama berkualitas. Itu dari saya. Wah. Kualitas, prioritas, kuantitas, komunitas. Yes, itu dia 4 poin penting ya. Itu. Yes, Jadi terima yuk kasih. kita sama-sama belajar untuk break free lah dari bad habits kita, biar ya itu kita punya lembaran baru yang baik ya sama Tuhan, bareng-bareng sama Tuhan, dengan komunitas yang membangun gitu kan, dan supaya value hidup kita pun juga terupgrade terus gitu. Berdampak juga ya Betul. lingkungan-lingkungan di sekitar kita. Itu. Gitu. Wow, thank you banget buat sharingnya, Kodika. Oke, thank you. Mengenal sekali kita semuanya. Terima kasih sharing-sharingnya luar biasa. Terima kasih, semakin luar biasa lagi. Oke, semangat semua ya, semangat ya. Yes, betul. Semangat. Thank you sekali lagi Oke. buat waktunya udah sharing-sharing di sini sama Farah sama Astin. Ya. Thank you Yes. juga buat Youters dan Good News Youters. Family semua yang sudah mendengarkan, karena udah jam 6 juga. Kita harus pamit undur diri. Ya, jangan lupa dengerin kita terus di DTS setiap hari Selasa jam 5 sampai jam 6 sore bersama aku Astin dan Farel. Kami pamit. Bye. Ada kalanya kita mengalami. Oke, bye-bye. Oke, thank you. Oke, thank you. Boleh. Siapa yang ngefotoin screenshot? Boleh. Bentar.